Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Ba'du. Kali ini kita akan memurojaah pelajaran akidah yang didapatkan oleh kami di pesantren Darul Athar Al-Azhari sekitar 10 tahun yang lalu setelah belajar satu matan ringkas. Lalu guru kami Ustadz Yahya Zaid mengajarkan Al-Qaulul Mufid fi Adillati Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usabi rahimahullah ta'ala. Beliau adalah salah satu ulama Yaman rahimahullah yang lahir tahun 1954 dan wafat tahun 2015 Masehi. Mungkin kurang lebih secara hijriahnya 63 tahun. Beliau adalah murid Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, yang mana selepas wafatnya Syekh Muqbil, beliau menetap di Hudaidah dan menjalankan pondok pesantren di sana, mengajarkan banyak tulab dari segala penjuru dunia. Oke, kita langsung aja. Di sini banyak kata pengantar dari berbagai ulama menunjukkan baiknya buku ini untuk menjadi pelajaran, dan di buku budaya di Ma'had yang didirikan oleh alumni Ma'had di Aman, kelihatannya ini termasuk kitab yang diajarkan awal-awal sebagaimana yang kami dapatkan. Oke, ini pembahasan tentang tauhid. Al-Qaul Mufid, ucapan yang memberi faedah, fi adillati tauhid, menjelaskan dalil-dalil penjelasan tentang tauhid. Bab pertama, beliau memberikan judul makna la ilaha illallah. La ilaha illallah itu tidak ada yang disembah kecuali Allah. Bagaimana maknanya? Di sini sebutin ai la ma'buda bihaqqin illallah. La tidak ma'buda, la nafiyalil jins, bihaqqin illallah wa ghairullahi in ubida fa bibatil. Dan kalau selain Allah, dia kalau disembah maka batil. Qala Allah Ta'ala, dalilnya adalah dari mana kata-kata bihaqqin. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzalika bi anna Allaha huwal haqq. Itu adalah karena Allah dialah yang al-haq, yang pasti, yang benar, yang kuat, yang kokoh, yang enggak bisa diganti. Wa annama yad'una min dunihil batil, dan bahwasanya semua yang mereka ibadahi dia min dunihi selain Allah al-batil, maka mereka itu batil. Wa annallaha huwal aliyyul kabir. Kemudian di sini sebutin al-batil, selain Allah zatnya tidak berhak diibadahi, dan jika diibadahi maka dia batil peribadahannya. Wa qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Surat Muhammad ayat 19. Ketahuilah, pelajarilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian setelah masuk kepada la ilaha illallah, di mana pintu masuk ke dalam Islam, sebagaimana dia adalah rukun satu dalam Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah, hingga terusnya. Kemudian Syekh memasukkan pembahasan syurutul la ilaha illallah, syarat dari la ilaha illallah. Disebutkan bahwa seorang bertanya kepada Wahab ibnu Munabbih, seorang tabi'in, tentang surga. Jadi ditanyakan, bukankah la ilaha illallah itu kunci kepada surga? Lalu beliau menjawab, iya, tetapi kunci itu ada gigi-giginya. Maka syarat la ilaha illallah ini adalah gigi-gigi pada kunci. Dan di sini ada 7, meskipun di ulama yang lain menambahkan 1 poin menjadi ke-8. Dirangkum oleh ulama dalam nazomnya atau baitnya. Kita coba tulis ya. Ilmun yakinun wa ilmun yakinun
wa ikhlasun wa sidqu kama ilmun yakinun wa ikhlasun sidq wa sidqu kama mahabbatin wan qiyadin wal qabuli laha. Ini 7 nih. Ilmu, yakin, ikhlas, sidq, mahabbah, inqiyad wal qabuli laha. Ditambahkan wazida thaminuha al kufru bima siwal ilahi min asya qad ulihat. Nah, jadi 8. Tambahin ke 8-nya, kufur dengan selain Allah dari apapun yang diibadahi, disembah. Maka di sini rinciannya. Asyartul awal, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usabi, al-ilmu bima'naha, mengilmui makna la ilaha illallah. Nafyan, la ilahnya harus paham. Isbatan, illallah harus paham. Al-munafi lil jahli, ilmu ini menegasikan kebodohan, ketidaktahuan. Jadi ilmunya harus paten. Dalilnya apa? Dalilnya sini sebutin. Allah berfirman, fa'alam, ketahuilah. Di sini fil amr. Ketahuilah. Karena kita manusia lahir tidak tahu apa-apa, maka ketika disuruh ketahuilah berarti disuruh belajar gitu ya. Berarti disuruh harus mencari ilmu. Annahu la ilaha illallah. Lalu sebutkan dalil yang kedua dari hadis An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata, siapa yang meninggal, wa huwa ya'lamu, dan dia sudah mengilmui, annahu la ilaha illallah, dakhalal jannah. Di sini dikaitkan masuk surga dengan orang yang mengetahui la ilaha illallah. Maka patutlah kita ambil di sini highlight warna kuning supaya kita belajar tentang la ilaha illallah. Tidak ada kalimat tauhid fahimnahu, tauhid kami sudah paham, enggak ada begitu. Bahkan sampai akhir hayat Nabi Muhammad, pesan wasiat pada sahabat adalah pesan ketauhidan, yaitu beliau melarang sahabatnya membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan. Itu tauhid. Kemudian syarat kedua dari kalimat la ilaha illallah adalah al-yaqin. Beliau berkata al-yaqinu al-munafi lisyakki. Keyakinan yang menafikan, menegasikan syak. Syak, keraguan. Apa maksudnya? Wadzalika bi an yakuna qailuha. Maksud yakin ini keadaan pengucapnya yakuna qailuha mustaiqinan bimadluli hadhil kalimah. Ketika mengucapkan, orang yang mengucapkan itu sudah mengambil keyakinan dengan arah yang ditunjukkan dari kalimat ini. Ya, kita bersaksi, berarti ada sesuatu yang dipertaruhkan di situ, harus tahu konsekuensinya apa. Gak mungkin orang bersaksi begitu saja kosong tanpa tanggung jawab lanjutannya. Yakinan jaziman di sini, yakin yang jazim, yang kuat sekali. Ya, di sini munafi lisyak perlu diperhatikan. Menafikan, menegaskan adanya syak. Syak itu bahasa Indonesia keraguan. Nanti dirincikan di sini. Fa innal iman la yughni fihi illa ilmul yaqin. Karena yang namanya iman tidak ada apapun yang bisa mencukupi, terpenuhi standar iman itu kecuali ilmul yaqin. Ilmu yang derajatnya yakin. Nah, di sini kasih tahu la ilma zon. Bukan ilmu yang masih level zon. Zon itu kan ukuran antara setengah sampai 1. Zon rojih. Zon aja enggak masuk. Di sini la yugni fihi, harus yakin, apalagi syak.
Fa kaifa idza dakhalahu syak? Syak itu seingat saya pelajaran yang lain itu ukurannya 50% disebut syak. Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Seorang beriman itu hanyalah orang yang alladzina amanu billah, beriman pada Allah, membenarkan Allah dan juga utusannya. Rinciannya lagi masih ada thumma lam yartabu, lalu tidak ragu, tidak roibun. Lanjutannya apa? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Orang yang beriman dengan iman yang jazim, dia lanjut dengan jahadu bi amwalihim, mencurahkan segenap usahanya untuk membela Allah dengan semua hartanya atau dengan hartanya, wa anfusihim, dan dengan segenap jiwanya, fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang-orang yang shadiqun, jujur. Maka di sini Allah ikat kata-kata shadiq, jujur, orang yang shadiq dengan lam yartab. Berarti orang yang siddiq imannya, yaitu bukan orang yang yartab, ragu-ragu. Masalah siddiq iman ini itu penting. Salah satu keterkaitan ikutannya aja langsung adalah terkait sampai di fitnah kubur, di mana disebutkan di hadis yang Rasul sampaikan pada kita tentang orang yang masuk kubur. Ada golongan yang ketika ditanya dia cuma menjawab haha ladri, saya tidak tahu, saya dengar orang mengucapkan sesuatu lalu saya cuma ikutin. Nah itu tidak boleh kita sebelum meninggal iman kita masih seperti itu, harus diperbaiki jika terjadi hal ini. Lalu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab As-Su'usabi, fashturitu fihi fi sidqi imanihim billah wa rasulihi kaunuhum lam yartabu, maka diberikan syarat berkaitan dengan jujurnya iman mereka pada Allah dan Rasulnya adalah keadaan mereka lam yartabu, tidak ragu, ay lam yashukku, tidak syak. Fa'amal murtabu fahuwa minal munafikin. Orang yang ragu itu orang yang munafik. Kenapa? Dia terombang-ambing, beriman kafir. Allah berfirman menyebutkan orang munafik, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'ahum. Bolak-balik dia. Maka ini sifat orang munafik. Famal murtab fa minal munafiqin wal iyadzu billah alladzina qala Allah ta'ala fihim innama yata'dzinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir wartabat qulubuhum. Sesungguhnya hanya saja orang yang minta izin pada kamu itu orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hatinya, dada-dadanya itu ragu. Fahum fi raibihim yataraddadun. Mereka dalam keraguannya itu mereka juga berbolak-balik. Ini menyebutkan tentang orang munafik yang minta izin enggak ikut perang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga hadis wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberi pesan pada Abu Hurairah, sahabatnya yang dekat sekali kepada beliau dalam belajar, man laqita min wara'i hadzal ha'it, siapa saja yang kamu temui dia di balik tembok ini, apa sifatnya? Yashhadu alla ilaha illallah, dia itu bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, mustaiqinan, di sini mustaiqinan, penuh keyakinan, biha qalbuhu fabashirhu bil jannah, maka Abu Hurairah, kamu mendapatkan seorang yang mensaksikan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, mustaiqinan, hatinya yakin, maka kasih tahu dia kabar gembira tentang surga. Kata Syekh, fashturit fi dukhuli qailihal jannah, maka dipersyaratkan untuk orang yang mengucapkan syahadat itu masuk surga. Apa syaratnya? An yakuna mustaiqinan biha,
qalbuhu. Hendaknya hatinya itu yakin dengan asyhadu alla ilaha illallah. Ghairu syakin, enggak ragu, enggak setengah-setengah. Fiha wa idzan tafa asyartu, kalau syaratnya tidak ada, tidak terpenuhi, intafal masyrut, hasilnya juga tidak bisa didapat. Apa hasilnya? Masuk surga. Masyrutnya masuk surga. Syaratnya mustaiqinan qalbuhu inda qailiha. Mungkin sampai sini dulu, ntar kita lanjutin syarat la ilaha illallah yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.